Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews. Dan pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan masalah harga kebutuhan pokok, harga daging dan lain-lain, tentu belum tuntas hingga saat ini karena pemerintah sendiri juga belum bisa memberikan penjelasan yang pasti terkait dengan harga yang terus melonjak, harga yang terus naik di bulan Ramadan, bahkan diperkirakan sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita akan coba kembali membahas terkait dengan kenaikan harga dan juga pengelolaan pangan yang ada di Indonesia sebenarnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Namun seperti biasa sebelum kita akan memperbincangkan terkait dengan permasalahan harga yang selalu menjulang naik begitu di bulan Ramadan dan hingga nanti jelang Hari Raya Idul Fitri. Terlebih dahulu kami akan memberikan informasi kepada Anda seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan langsung awali peristiwa terkait dengan razia PKL yang digelar oleh petugas gabungan Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hari ini diwarnai dengan aksi tarik-menarik antara pedagang dan juga petugas. Sejumlah pedagang masih tidak terima dengan razia yang dilakukan karena dianggap telah menghilangkan mata pencaharian mereka. Meski razia rutin harian telah digalakan petugas, namun keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat tak juga bisa dibersihkan. Seperti ini misalnya, sejumlah pedagang pakaian dan buah segar terpaksa ditertibkan lantaran masih nekat memakai trotoar jalan untuk berjualan. Para pedagang ini tetap berusaha mempertahankan barang dagangannya yang akan diangkut paksa petugas. Akibatnya aksi tarik-menarik diwarnai protes pun pecah hingga petugas harus melakukan tindakan yang lebih tegas. Kami jajaran Satpol PP selalu melakukan penertiban kawasan Pasar Tanah Abang, di mana apabila kami masih mendapati banyak pedagang menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan, maka kami akan tertibkan. Kali ini barang yang kami sita langsung bawa ke gudang cakung dan akan dihancurkan. Dalam razia kali ini belasan dagangan milik pedagang berhasil diamankan petugas. Untuk memberikan efek jerah, lapak pedagang didata terlebih dahulu ke kantor Kecamatan Tanah Abang untuk selanjutnya dibawa ke gudang cakung Jakarta Timur untuk dimusnahkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya memberitakan. Ya, tidak hanya razia terkait dengan pedagang kaki lima, Dinas Perhubungan juga sudah melakukan razia, tepatnya oleh Dinas Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan, juga siang tadi melakukan razia kelengkapan keselamatan armada bus antar kota untuk mengantisipasi menjelang mudik Lebaran nanti. Bus yang kedapatan melanggar keselamatan operasi langsung akan ditindak dengan diberikan surat tilang. Untuk menekan angka kecelakaan saat arus mudik Lebaran, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub mulai melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap armada bus yang akan digunakan sebagai angkutan mudik. Pemeriksaan dilakukan terhadap bus angkutan antar kota di Terminal Rawamangun, Jakarta Timur, mulai dari sistem lampu kendaraan, cek kondisi ban, kondisi rem, dan mesin bus. Nah, kita harapkan bahwa di awal Ramadan ini kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha jasa angkutan bahwa pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan ini adalah menjadi urgent dan penting, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan angkutan Lebaran kepada masyarakat. Bagi kendaraan yang melanggar dan kurang dilengkapi dengan kelengkapan keamanan, kendaraan akan langsung ditilang. Sementara bagi kendaraan yang lulus dalam pemeriksaan akan diberikan stiker layak jalan. Dari Jakarta, Rio Mandik memberitakan. Kita ke berita selanjutnya pemirsa terkait dengan banjir rob yang dialami oleh masyarakat di Muara Baru akibat tingginya air laut yang pasang sehingga menggenangi kawasan Muara Baru yang biasanya memang selalu ramai dengan aktivitas bongkar muat barang. Akibat dari genangan air laut pasang tersebut, aktivitas warga dan juga aktivitas bongkar pasang pun menjadi terganggu. Setelah tanggul Pantai Mutiara dan Muara Angke, kini tanggul di Muara Baru jebol akibat banjir rob dan menggenangi hampir seluruh kawasan Muara Baru. Akibatnya aktivitas bongkar muat terganggu. Air laut yang sedang pasang cukup ekstrim, menghantam tanggul di sisi timur Muara Baru. Akibatnya aktivitas terganggu, kendaraan tak bisa melintasi kawasan, bahkan mengalami mogok. Namun memang sampai hari ini air masih banyak yang tergenang karena
kapasitas pompa yang di wilayah barat itu hanya berkapasitas 700 liter per detik. Jadi itu pun berfungsi mesinnya 2 bergantian. Jadi hanya 350 liter per detik yang akhirnya belum bisa mengatasi daripada air debit yang masuk ke wilayah Muara Baru ini. Warga dan pekerja di sekitar kawasan Muara Baru mengaku hal ini sering terjadi apabila air laut pasang, namun kali ini cukup ekstrim. Ya kalau untuk dibilang mengganggu pasti mengganggu Bu, karena ya untuk kerjanya kita terhambat. Ya kita tolonglah untuk pemerintah cepatin tangani secepat-cepatnya biar masyarakat yang kerja di sini tidak terhambat lagi. Akibat dari banjir rob ini, kantor Polsek Muara Baru dan sekitarnya ikut terendam hampir 80 cm. Namun kini sudah mulai berangsur surut. Warga sekitar masih bersiaga karena dikhawatirkan saat malam air pasang lebih tinggi. Dan diharapkan pemerintah dan dinas terkait segera membantu perbaikan dan melakukan pencegahan agar hal seperti ini bisa dihindari. Dari Jakarta, Reni Anggraini, Afan Rahman, MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengeluarkan sebuah wacana terkait dengan pemangkasan 1 juta PNS untuk menghemat keuangan negara. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun Presiden Joko Widodo sendiri menjelaskan bahwa dirinya belum menyetujui sepenuhnya atas wacana yang dikeluarkan oleh Menpan RB tersebut. Belanja pegawai kita ini bisa lebih efisien. Oleh sebab itu, kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya setahun misalnya pensiun 120.000, nanti pada tahun kelima kita hanya menerima 60.000. Ya nggak mungkin setahun diselesaikan, kamu harus ngerti. Tapi memang itu rencana dan konsep. Pemirsa, Talk 2 News akan kembali hadir ke hadapan Anda sesaat lagi dengan perbincangan seputar harga sembako yang mahal. Tetaplah bersama kami.